Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, jumpa lagi dengan saya Aji Suraji di kanal YouTube Aji Suraji. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang sekilas PDGJ 2021, Pedoman Desain Geometrik Jalan, di mana PDGJ ini telah diterbitkan oleh Bina Marga pada sejak 2021. Namun demikian, barangkali ada berbagai uh, peneliti belum banyak mengetahui tentang apa itu PDGJ, isinya seperti apa, kisi-kisinya seperti apa, dan yang terbaru seperti apa. Nah, oleh karena itu Pak Pemirsa, di sini saya akan menjelaskan sekilas dulu. Jadi sebenarnya cakupannya apa? Nah, ini memang agak terjadi perubahan dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau dulu itu pedoman itu tercerai-berai, ada jalan kota sendiri, jalan antar kota sendiri, kemudian tentang jalan tol itu ada pedomannya tersendiri. Nah, di dalam PDGJ ini dijadikan satu kesatuan, jalan antar kota dan jalan tol. Kemudian di dalam bagian-bagian awal pengantarnya juga menyampaikan ada kaidah-kaidah, filosofi-filosofi bagaimana desain jalan itu terkait dengan kebijakannya seperti apa, pendekatan ekonominya seperti apa. Nah, itu memang tampil di dalam PDGJ ini yang sebelum-sebelumnya tidak ada. Untuk itu para pemirsa memahami tentang PDGJ ini, terutama yang memang terkait dengan desain geometrik jalan, rasanya harus, wajib, perlu memahami tentang PDGJ ini. Dan kali ini saya memberikan materi tentang sekilas tentang PDGJ, jadi cakupannya seperti apa dan poin-poin stressingnya ada di mana. Namun demikian saya akan menyampaikan materi-materi yang lainnya, yang pendalaman dari masing-masing itu di lain kesempatan. Untuk itu para pemirsa lebih jelasnya tentang apa itu PDGJ 2021 silahkan simak pada penjelasan berikut ini. Baiklah, para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang topik bidang geometrik jalan. Ya. Adapun judul pada kali ini adalah sekilas tentang PDGJ 2021, Pedoman Desain Geometrik Jalan yang telah dikeluarkan oleh Bina Marga tahun 2021. Nah, baik, para pemirsa, ini boleh dibilang relatif baru ya. Walaupun sudah berselang kurang lebih 4 tahun, tetapi untuk ukuran pedoman ini termasuk relatif baru ya. Barangkali masih banyak para pemirsa dan para dosen, peneliti, dan seterusnya yang masih belum familiar dengan apa itu PDGJ 2021. Untuk itu, izinkanlah saya untuk menyampaikan materi tentang hal ini. Jadi pedoman desain geometrik jalan ini sebagaimana yang tertuang di dalam buku pedoman nomor 13 P garis miring BM garis miring 2021 yang dikeluarkan oleh Bina Marga ya. Bagian awal saya akan menyampaikan bahwa sebenarnya PDGJ ini itu adalah merupakan bentuk revisi dari beberapa pedoman terdahulu, terutama adalah untuk perencanaan geometrik jalan antar kota tahun 97 dan geometrik jalan perkotaan 2004 ya. Dan penggabungan termasuk ada yang baru terkait dengan apa ya, bagaimana pedoman itu di-upgrade sedemikian rupa, nanti saya akan jelaskan. Namun demikian para pemirsa, sebenarnya lingkup dari PDGJ ini adalah ada 3 jenis jalan, yaitu ada jalan antar kota, kemudian jalan perkotaan, dan jalan bebas hambatan. Jadi tidak menyangkut hal-hal yang lain, termasuk di dalamnya tidak terlalu membicarakan tentang jembatan, bagaimana desain khususnya tidak ada. Tetapi kalau toh ada tentang jembatan lebih kepada
kaitannya dengan aspek geometrik saja. Jadi itu para pemirsa ya, jadi jalan antar kota, jalan perkotaan, dan jalan bebas hambatan. Nah, kemudian tentunya karena ini merupakan revisi dari pedoman yang terdahulu, saya mencoba untuk review dari pedoman yang terdahulu itu seperti apa. Jadi untuk tata cara perencanaan geometrik jalan antar kota yang terbit tahun 97 ini tentunya sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, di dalam buku dinyatakan seperti itu, tapi menurut saya sebenarnya karena materinya itu juga menyangkut jalan perkotaan, berarti sebenarnya geometrik jalan yang terbit tahun 2004 itu ya otomatis tidak berlaku. Artinya bahwa kalau ada hal-hal yang sekiranya berbeda, bertentangan dengan yang baru, maka yang akan menjadikan pedoman yang kuat adalah yang terbaru itu. Ya, oke, tentunya pedoman yang baru ini juga sudah mengakomodasi dari berbagai referensi, termasuk dari ASTO. Ya. Baik, saya akan sampaikan terkait dengan ketentuan umum, hal-hal yang bersifat umum itu apa saja, yaitu ada kebijakan pembangunan jalan. Nah, kontennya seperti apa? Jadi menyangkut tentang peraturan perundang-undangan, kemudian menyangkut aspek ekonomi, kemudian menyangkut keselamatan dan lingkungan dan drainase. Namun demikian yang paling penting di sini menurut saya stressingnya untuk PDGJ ini sebenarnya lebih banyak berbicara tentang bagaimana mewujudkan jalan berkeselamatan. Sehingga saya ingin menyampaikan bahwa stressingnya adalah di aspek keselamatan. Oke, materi ini sekilas tentang PDGJ sehingga saya akan menyampaikan poin-poin dan apa hal-hal yang terpenting stressingnya di mana. Ya, tentang pengelompokan jalan ini ada beberapa pengkategorian bagaimana pengelompokan jalan itu, yaitu ada peruntukan jalan, yaitu ada jalan umum dan jalan khusus. Kemudian berdasarkan status jalan, ada jalan pusat atau jalan nasional, kemudian jalan provinsi, kabupaten kota, dan jalan desa. Kemudian berdasarkan sistem jaringan jalan, itu ada primer dan sekunder. Kemudian berdasarkan fungsi jalan, itu ada arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Kemudian berdasarkan kelas spesifikasi penyediaan prasarana jalan, itu ada SPPJ ya, disingkat ya, ada jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, jalan kecil, dan jalan dengan lalu lintas rendah ya, JLR. Kemudian berdasarkan kelas penggunaan jalan, ada jalan kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan jalan khusus. Nah, kemudian berdasarkan medan, ada datar, bukit, dan gunung. Saya ingin menyampaikan bahwa di dalam kelas penggunaan jalan ini ada kelas 1, 2, 3, dan khusus. Kemudian ketika peruntukan jalan ini juga ada yang khusus. Tentu khususnya diperuntukkan ini berbeda dengan khususnya di kelas penggunaan. Sekilas saya sampaikan bahwa kalau ini jalan khusus itu berarti bukan jalan umum. Artinya jalan yang dilintasi hanya khusus untuk kepentingan tertentu. Nah, misalnya jalan yang dibuat untuk kepentingan misalnya logistik, pembangunan waduk misalnya, yang dimana tidak untuk jalan umum. Kemudian ada jalan akses untuk tambang batu bara, itu bukan jalan umum. Ya, tetapi kalau yang dimaksud kelas penggunaan jalan ini jalan khusus, maka jalan khusus ini yang dimana jalan ini mempunyai kemampuan yang berbeda dengan kelas 1, 2, dan 3 ya. Secara penjelasan memang lebih tinggi, jadi punya tonase tinggi dan segala macamnya. Ini disebut dengan jalan khusus. Namun demikian para pemirsa, terkait dengan pengelompokan jalan, saya akan menyampaikan nanti di sesi yang lain khusus membicarakan tentang pengelompokan jalan ini lebih detail ya. Selanjutnya contohnya pengelompokan ini ya, contohnya ini ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas khusus ya. Kalau tadi yang disebut kelas khusus ya fungsinya tetap arteri sebenarnya. Lebarnya ya lebih dari 2,55 ini tadi ya. Kemudian
untuk lebar kendaraan, berarti kan dimensinya memang sangat besar, tinggi sekali ya. Kemudian muatannya bisa 10 ton ya. Kemudian untuk medan ada datar, bukit, dan gunung. Tapi lebih jelasnya nanti lebih lengkap saya akan sampaikan di materi yang lain. Kemudian bagian-bagian jalan, ada bagian-bagian jalan pada permukaan tanah dasar. Kemudian ada ruang jalan pada jalan layang. Kemudian ada ruang jalan di bawah permukaan tanah dasar. Ya, oke. Kemudian bagian-bagian jalan ini, contohnya ini ya. Kalau kita lihat di sini ada ruang bagian jalan di bawah permukaan tanah. Ini ada yang di sini nih ya. Jadi ruang bagian jalan di bawah permukaan tanah ya. Kemudian kalau ini adalah jalur jalan pada tipikal untuk dua lajur dua arah, tetapi pada permukaan jalan bentuknya seperti ini ya. Saya tidak menjelaskan lebih rinci karena ini sekilas saja. Nantikan untuk materi yang lebih rinci di masing-masing bab ya. Selanjutnya, kalau tadi menyangkut ketentuan umum, yang ini adalah ketentuan khusus. Apa ketentuan khusus itu? Yang pertama adalah menyangkut kriteria desain. Apa itu di dalamnya kriteria desain? Yaitu menyangkut elemen kriteria desain, kemudian kecepatan desain. Jadi kendaraan itu dirancang kecepatan berapa untuk desain geometrik jalan. Kemudian kriteria desain utama, kemudian kriteria desain teknis, dan ruang bebas jalan. Nah, contohnya ini selanjutnya penentuan koridor jalan. Koridor jalan ini ada kaitannya dengan kajian koridor, kemudian pertimbangan dalam laporan evaluasi medan. Ini contohnya para pemirsa, ini untuk komplek perumahan, ini untuk proyek irigasi, ini untuk jalan. Ini contoh dari bentuk dari koridor itu sendiri. Kemudian jarak pandang dan jarak ruang bebas samping di tikungan. Di materi ini menyangkut jenis jarak pandang dan menyangkut ketentuan jarak pandang. Nanti akan dibahas di dalam PDGJ tersebut, baik yang menyangkut tentang jarak pandang itu sendiri, tinggi pengemudi itu berapa, kemudian panjangnya berapa, ya begitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada materi alinemen horizontal. Di dalam alinemen horizontal dibahas tentang tahapan desain. Ada lingkup horizontalnya seperti apa, lengkung horizontalnya, maaf. Kemudian radius minimumnya disyaratkan berapa, pelebaran perkerasannya bagaimana, desain alinemen curvilinear. Nah, nanti saya akan jelaskan ini. Curvilinear ini termasuk istilah baru ya. Sebelumnya jarang dikenal ini ya. Kemudian di dalam horizontal juga dibicarakan tentang desain tikungan ya. Ini salah satu bentuk dari bagaimana alinemen horizontal, tikungan-tikungan belok kanan kirinya seperti apa, kemudian diagram super elevasinya seperti apa ya. Oke, nah saya akan sampaikan tentang desain alignment curvilinear pada medan datar. Jadi para pemirsa, ada suatu paradigma atau suatu pandangan bagaimana sebenarnya desain jalan. Mau lurus, apakah itu yang enak? Nah, ternyata inilah para pemirsa, saya jelaskan. Jadi sebagaimana dibahas di dalam pasal terdahulu, katanya PDGJ begitu, pendekatan tradisional desain alignment jalan pada medan datar adalah dengan menggunakan garis lurus yang panjang dengan lengkung-lengkung relatif pendek di antaranya. Ini pendekatan tradisional, artinya yang sebelumnya begitu, maksudnya paradigma seperti itu ya. Kemudian dalam beberapa kasus panjang dan lurus yang terlalu panjang, artinya lebih dari berkilo-kilo itu ya, lebih dari 5 kilo panjang lurus, tidak ada naik, tidak ada turun, tidak belok, tidak belok kanan, belok kiri, tidak ada. Maka membuat kondisi pengemudi monoton yang mengarah ke arah kelelahan dan kekurangannya konsentrasi. Jadi kalau kondisi jalan itu monoton, maka konsentrasi itu akan terganggu. Begitu salah satu pertimbangannya. Alinemen ideal adalah alinemen curvilinear
yang didefinisikan terdiri dari busur-busur lingkaran besar yang dihubungkan oleh jalan lurus atau lengkung peralihan. Nah, artinya sebenarnya kombinasi-kombinasi antara lurus dan peralihan, namun demikian lurusnya tidak boleh panjang-panjang amat, begitu ya. Alignment ini biasanya terdiri dari serangkaian lengkung dengan radius bervariasi dari sekitar 6.000 meter sampai dengan maksimal 30.000 meter dan kebutuhan akan lengkung peralihan ditiadakan. Nah, artinya ini adalah full circle begitu sebenarnya. Jadi radiusnya besar sekali tetapi desainnya full circle. Tidak ada spiral di antaranya itu, tetapi tentunya dibutuhkan radius yang sangat besar di sini ya. Tapi tentunya di dalam perencanaan lahan juga harus matang juga ini, karena kalau tidak bisa salah di dalam menentukan pembebasan lahan terkait dengan koridor. Oke, sekilas tentang kurve linear ya. Oke, selanjutnya saya akan masuk kepada alignment vertikal. Apa saja yang dibahas di dalam alignment vertikal itu? Yang pertama adalah kontrol desain, kemudian muka air tanah, karena kaitannya dengan banjir dan seterusnya. Oleh karena itu perkerasan jalan harus didesain pada ketinggian tertentu. Kalau berdasarkan perkerasan itu harus di atas 50 cm di atas muka air tanah rata-rata ya. Kemudian ruang bebas vertikalnya seperti apa? Kemudian jaringan jalan utilitas bawah tanah, kemudian titik grading, kemudian kelandian memanjang, kemudian panjang kelendian kritis. Nah, di desain alin vertikal, saya garis warna kuning ini menurut saya stressingnya. Jadi kelandian memanjang dan panjang kelendian kritis ini menjadi sangat penting di dalam desain geometrik. Kemudian lajur pendakian, lajur penyelamat, daerah pengecekan rem, lajur mendahului, kemudian bentuk lengkung vertikal. Ini juga penting, bentuk lengkung vertikal ini baik itu cembung maupun cekung. Kemudian kontrol umum lengkung vertikal. Inilah bentuk-bentuknya seperti apa sekilas. Ini lengkung vertikal cembung, kemudian ini lengkung vertikal cekung, kemudian ini ada tanjakan, ini turunan, kemudian ini adalah suatu bentuk tipikal ruang bebas untuk kendaraan yang panjang. Jadi sini kalau ini kendaraan sangat panjang maka di ruang bebas atasnya ini harus betul-betul aman, baik ruang bebas atas maupun ruang bebas yang bawah. Nah. Oke, selanjutnya materi tentang penampang melintang jalan. Apa saja? Maka penampang melintang jalan ini terdiri dari lebar jalur lalu lintas, jenis permukaan jalan, genangan atau aquaplaning, kemiringan melintang, garis punggung, badan jalan, bau jalan, verge, lereng, median, drainase, dinding peredam bising, kemudian selanjutnya ruang milik jalan, lebar jembatan, jalur lambat atau frontage road, kemudian jalur pejalan kaki, kemudian persimpangan, pencahayaan jalan, landscape, perlintasan jalan kereta dengan kereta api. Nah, tapi ini yang saya stressing kuning-kuning ini. Kalau kaitannya dengan penampang melintang itu tentu lebar jalan, kemudian badan jalan, bau jalan, dan ruang milik jalan. Nah, ini salah satu contoh bentuk dari potongan melintang jalan untuk dua lajur, dua arah. Kita lihat di sini, dijelaskan berbagai komponen-komponen. Ini ada badan jalan, kemudian ini ada batasnya, bordernya. Kemudian di masing-masing ada komponen, ini jalur lalu lintas untuk kendaraan lewat, kemudian kanan kiri ada bau jalan, kemudian ada berem, kemudian ada pembuatan lereng, kemudian serta komponen-komponen yang lainnya ya. Yang sebelah kanan ini untuk kondisi yang berbeda ya, lebih tinggi, kalau yang kiri tadi lebih rendah gitu ya. Tentunya adalah saluran permukaannya ya.
Selanjutnya koordinasi alignment horizontal dan vertikal. Nah, ini di PDGJ juga dibicarakan. Jadi prinsip dari koordinasi seperti apa? Pertimbangan keselamatan. Nah, ini yang saya tekankan tadi di awal, keselamatan. Kemudian pertimbangan estetika dan perlintasan dengan sungai. Nah, kemudian yang intinya sebenarnya di prosedur pelaksanaan desain ini. Ya, di dalam prosedur pelaksanaan desain itu ada 3 hal tadi yang sudah saya sampaikan di awal juga, menyangkut 3 materi utama, yaitu jalan antar kota, jalan perkotaan, kemudian jalan bebas hambatan. Nah, di masing-masing setiap jenis ini item yang dibicarakan sama, makanya saya tidak akan tulis mengulangi, tetapi langsung itemnya sama, tetapi tentunya kontennya nanti berbeda. Misalnya tentang tipe fasilitas untuk jalan antar kota dan jalan perkotaan tentunya beda ya. Dan yang lain-lain juga begitu. Ada prosedur desain untuk ketiga jenis tentunya berbeda. Kemudian berbicara tentang juga materi lingkup desain teknis geometrik jalan. Kemudian ada penetapan kriteria desain. Selanjutnya desain alignment horizontal. Kemudian desain alignment vertikal. Kemudian koordinasi alignment horizontal dan vertikal. Kemudian desain penampang melintang jalan. Selanjutnya kajian kelayakan atau feasibility study. Kemudian desain bangunan pelengkap jalan dan pelengkap jalan. Desain bangunan pelengkap jalan dan perlengkapan jalan. Nah, berbeda memang ya. Ada sedikit perbedaan ya. Kemudian desain perlengkapan jalan yang terkait langsung dengan pengguna jalan. Kemudian yang terakhir adalah desain perlengkapan jalan yang tidak terkait langsung dengan pengguna jalan. Ya, inilah para pemirsa inti dari PDGJ itu sebenarnya di layar yang sedang saya tampilkan ini, baik itu menyangkut jalan antar kota, perkotaan, dan jalan bebas hambatan. Dari prosedur ini sebenarnya yang paling urgen, maksudnya ya semuanya penting, tapi yang betul-betul menjadi inti permasalahan atau inti materi itu adalah kriteria desain, kemudian desain alignment vertikal dan alignment horizontal. Karena memang geometrik itu sebenarnya kuncinya di alignment vertikal dan horizontal itu sendiri. Ya, oke, para pemirsa, itulah kiranya yang bisa saya jelaskan terkait dengan sekilas PDGJ 2021. Pedoman Desain Geometrik Jalan 2021. Tentunya ini hanya materi sekilas. Kalau ingin lebih detail, silahkan disimak tersendiri, dipelajari. Namun demikian, saya juga akan memberikan materi-materi untuk pendetailan di masing-masing bab yang tadi sudah dibahas. Contohnya tentang pengelompokan, kemudian pengelompokan jalan, kemudian terkait dengan alignment vertikal, alignment horizontal, nanti saya akan memberikan materi di kanal YouTube. Oke, para pemirsa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.